96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat berjumpa dalam perbincangan bersama teman-teman atau para narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini saya bersama dua narasumber untuk memperbincangkan sesuatu yang sedang hangat di sekitar kita, yaitu pemberlakuan yang selama ini dikenal dengan ASO, Analog Switch Off untuk Jatim 1. Sudah hadir untuk kita mintain informasi dan juga kita ajak diskusi bersama-sama Wakil Ketua KPID Jawa Timur, Mbak Dian Ika Riani. Jadi ngomongnya harus pelan-pelan ini. Mbak Eka, apa kabar? Halo Mas, baik, alhamdulillah. Sehat ya, mungkin mikrofonnya bisa. Nah, begitu Mbak Eka sehat ya? Sehat. Sehat ya, oke. Baik, dan selain Mbak Eka dari KPID, saya juga berterima kasih karena ada Dr. Haji Freddy Purnomo SHMH, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Pak Freddy apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat ya, sehat terus ya? Ya, tetap spirit. Tetap spirit ya, wah. Tapi saya sudah diwanti-wanti nggak boleh nanya soal DPRD Jawa Timur ya, benar ya Mbak Eka ya? Beda topiknya. Beda topik. Beda topiknya. Boleh lah Kan nih. bebas ini. Iya. Iya. Baik, di program Lintas Kota ini kita akan berbincang banyak tentang kecenderungan-kecenderungan dan juga fakta-fakta yang terjadi di yang kemudian menjadi dinamika pasca pemberlakuan analog switch off atau ASO di Jatim 1. Tadi ngobrol-ngobrol off-airan dengan Mbak Eka, saya juga mendapatkan pembenaran bahwa inilah menjadi kebiasaan di masyarakat kita ya. Begitu diberlakukan dan kemudian sebentar Mbak Eka masih. Oke. Kayaknya harus tepat harus on mic. Nah, ya mohon maaf. Oke. Ini kecenderungan di masyarakat kita. Kalau nggak sampai ke dernya gitu ya kalau orang Jawa bilang ya. Benar. Itu mereka masih menganggap apa ASO nggak penting. Apa sih ASO itu makanan apa ya? Nah, gimana Mbak ya? Ya, padahal isu ASO ini udah ada dari 2 tahun lalu ya, dari Bahkan 2 tahun yang lalu ya. Dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, kita sudah terus-terusan sounding nih kalau nanti pertanggal 2 November, awalnya 2 November ya, pemberlakuan ASO, bahwa semua TV analog itu tiba-tiba menjadi semut. Menjadi semut atau berbiru-biru ya. Pada akhirnya pemerintah menunda karena melihat kesiapan di masyarakat dan tentu saja lembaga penyiaran sampai kemarin tanggal 20 benar-benar dimatikan untuk wilayah Jatim 1. Jatim 1 itu seluruh Jawa Timur ya? Enggak ya? Sidoarjo, Bangkalan, Pasuruan, dan sekitarnya Jombang. Nah, tadinya yang mereka kayak apa sih ASO? Aduh, paling itu apalah gitu ya. Tiba-tiba kaget ketika mau nonton India di Antv, terus loh kok jadi semut TV-ku atau mau nonton sinetron di Indosiar loh. Nah, jadi emang dari informasi di masyarakat yang kita terima itu tiba-tiba mereka berbondong-bondong, jadi panik buying ya, membeli STB itu tadi dan baru mencari tahu apa itu ASO dan apa itu STB gitu. Bahkan ada yang mikir, waduh nih TV tabungku yang bulat itu yang lama tak buang aja wes, gak bisa dipakai. Nah, jadi emang kita hari ini pengen ngobrolin soal itu juga sih. Iya. Termasuk juga nanti kalau tidak keberatan, Mbak Eka, kita minta juga informasi bagaimana kebijakan untuk pendistribusian STB sendiri begitu ya. So far seperti apa? Dan sekarang juga di masyarakat sudah mulai muncul beberapa. Pastinya saya nggak tahu itu hoax apa enggak yang ada STB yang kebakar, meledak dan lain sebagainya. Tapi saya ke teman-teman dari DPRD Provinsi dulu. Sekali lagi kita nggak akan membahas yang sedang hangat sekarang ini. Sabar dulu Yanti, nanti ada forumnya sendiri. Kalau perlu nanti kita offeran undang khusus Pak Freddy. Pak Freddy dari Komisi A. Pak Freddy melihat kebijakan analog switch off yang sebenarnya sudah November diperpanjang, tapi tetap aja juga masyarakat kita belum siap. Bagaimana sebagai wakil rakyat Pak Freddy melihat kebijakan ini? Jadi memang melihat perkembangan
dunia media ini memang harus fleksibel ya. Tentunya kalau orang bilang saya ini kan termasuk generasi analog, generasi konvensional. Konvensional. Pak Eka ini kan sudah generasi X Z. Generasi digital. Nah, oleh karena itu ya kita harus mengakui bahwa perubahan teknologi dari era konvensional ke modern ya harus kita terima. Ini salah satu untuk ya dampak daripada sistem modernisasi di satu perkembangan di dunia ini ya. Nah intinya kami dari DPRD yang tentunya dari analog ke digital ini satu yang pemerintah yang kami harapkan pemerintah tetap harus konsisten karena masyarakat kan tidak segera bisa beradaptasi dari TV analog ke TV digital. Konon tadi ada namanya STB set top box. Set top box itu kan semacam alat bantu untuk menerima dari TV analog ke digital. Nah ini saya kira harus dikawal betul. Ya peruntukannya khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah. Menengah ke bawah betul. Saya kemarin kalau salah baca di media itu kurang lebih 1 juta. Kurang lebih 1 juta sekian untuk harganya. Enggak. Jumlah disiapkan oleh Kementerian Komunikasi ini seluruh Indonesia kurang lebih 1 juta. 1 juta ya, Mas? Saya pikir itu sangat relatif kecil ya. Kecil sekali ya. Sangat kecil. Makanya dengan jumlah populasi penduduk yang sekitar 200 juta lebih ini, paling enggak kita ini ada 40 sampai 50 kakak keluarga ya. 50 juta maksudnya 40 juta. Paling enggak itu pemerintah nyiapkan lebih dari 1 juta. Nah, karena ini kan merupakan satu kebijakan yang karena regulasi yang keluar pemerintah ya konsekuensinya pemerintah juga harus ikut menanggung terhadap masyarakat menengah ke bawah karena mengganti TV dari TV analog ke digital kan tidak murah. Iya betul. Nah, ini salah satu solusinya tadi STB ya. STB ini yang memang menjadi solusi untuk membantu sebagai mediasi dari analog ke digital. Harapan kami gitu. Intinya kami dari pendengar pemerintahnya dalam ini adalah DPRD ya. Kami harus memahami dan memaklumi karena memang ini sudah tuntutan zaman. Mau nggak mau. Kalau zaman saya ini sekali lagi zaman analog saya. Sekarang ke depan kan sudah digital semuanya sudah digitalisasi semua. Betul. Kita ini kadang-kadang nanti komunikasi bukan face to face tapi komunikasi melalui udara sudah. Untuk mempercepat ini tantangan harus kita hadapi ya. Jadi intinya yang penting media-media yang dengan digitalisasi ini jangan istilahnya mempersulit kepentingan masyarakat publik gitu ya. Intinya gitu. Sosialisasi kepada masyarakat saya kira juga harus intens. Harus lebih intens. Kontribusi subsidi untuk alat STTB ini agar merata dan dikawal betul. Betul. Gitu. Ya. Mungkin itu yang paling menarik dari ASO. Tapi sebelum itu Mbak Eka untuk remind saja begitu ya. Kebijakan pemerintah untuk mematikan analog dan berpindah ke digital itu sebenarnya dengan pertimbangan apa kalau boleh tahu? Jadi kan seperti yang udah Pak Freddy sampaikan, digitalisasi itu keniscayaan harus kita terima. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong di Asia Tenggara aja, Indonesia itu sangat terlambat. Jadi kayak negara tetangga kita Malaysia, Singapura 2019 sudah digital. Itu kan dari hasil kesepakatan bersama di dunia di satu forum telekomunikasi dunia seperti itu bahwa emang digitalisasi itu wajib gitu, nggak wajib ya kita di keniscayaan itu sehingga sebenarnya nggak hanya itu juga sih, mungkin yang belum masyarakat tahu itu frekuensi itu kan sumber daya terbatas ya. Itu yang nggak pernah sampai ke masyarakat, jadi akan habis frekuensi itu suatu saat nanti. Nah digitalisasi itu
membuat sumber daya yang emang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ini menjadi lebih efisien, gitu kan ya. Yang lainnya adalah kemanfaatannya ya siaran lebih jernih, suara lebih bagus, gambar lebih terang, dan tadi keefisienan dalam kanal frekuensi yang bisa terbagi untuk lembaga-lembaga penyiaran. Lebih banyak ya, karena digital itu memang lebih kecil, spektrumnya lebih kecil. Bisa 12 ketimbang, kanal. Betul, ketimbang analog. Tapi dengan segala pertimbangan itu nggak ada yang salah. Tapi Pak Freddy, lagi-lagi ya saya mau nggak mau ya harus termasuk mengkritik Pak Freddy dan teman-teman di legislatif. Kenapa kemudian kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini eksekutif itu selalu saja kemudian boleh saya secara subjektif menyebut kok nggak pernah maksimal ya? Artinya kok mesti nanggung ya? Kenapa kok nggak dipikirkan ininya, itunya? Apa komentarnya Pak Freddy? Ya tentunya ini disesuaikan dengan kemampuan pendapatan gitu ya, negara maupun daerah. Ya, karena kebutuhan negara dalam mengisi pembangunan kan bukan hanya dalam satu konteks atau konten media tetapi banyak hal gitu. Ya, tapi yang terkait dengan masalah digitalisasi ini sudah menjadi satu konsekuensi. Tadi Mbak Eka sudah menyampaikan ini memang sudah ada dasar hukumnya. Bicara dasar hukum ini kan yang membuat kan DPR sama pemerintah. Tentunya konsekuensi dari dampak istilahnya regulasi ini jangan menjadi merugikan publik. Gitu ya. Makanya saya setuju bahwa untuk mengatasi analog ke digitalisasi ini sarana yang membantu ini harus optimal. Nah, saya juga nanti akan sampaikan juga ke teman-teman di pemerintah provinsi khusus di Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah. Nah, saya juga kebetulan itu mitra kami. Cuma kemarin saya juga belum sempat tahu ya, karena ya saya ini kan ya tahu kalau ada digitalisasi, analog ke digitalisasi. Cuma kemarin saya juga belum baca atau mungkin saya kelewatan baca. Apakah memang pemerintah provinsi juga ikut memvalidasi terkait masalah STB ini, set top box. Nanti saya akan tanyakan. Yang penting jangan menjadi satu hambatan karena media ini adalah satu sarana informasi yang juga bermanfaat kepada publik. Dan sampai karena media TV ini nanti setelah perubahan mereka akan terhambat ya tentunya sama-sama ruginya ya. Iya, juga betul, rugi, masalah juga nggak tahu ya. Di situ juga ada muatan semacam muatan-muatan tentang masalah nilai-nilai kebangsaan, terus ada nilai-nilai ekonomi, baik dari sisi periklanan. Nah, kalau iklannya tampil terus misalkan publik nggak lihat ya bisa-bisa ya sama nggak menguntungkan nanti. Betul. Ini harus intens ya, cepat untuk mengambil satu solusi di dalam menangani dampak dari analog ke digital. Ya, takutnya nanti terjadi ledakan penduduk juga ya. Karena nggak bisa nonton TV, nggak ada hiburan. Kok Yanti yang ketawa? Ya. Tapi Mbak Eka, kalau kita bicara soal, kita batasin untuk skup Jawa Timur saja ya. Kita nggak bicara nasionalnya begitu ya. Di Jawa Timur sendiri, alokasi untuk STB yang bisa didistribusikan secara gratis itu mencapai berapa persen dari yang dibutuhkan? Apakah teman-teman di KPID punya data? Kalau tidak ya nggak apa-apa, sampaikan saja. Jadi gini, pertama data itu dari mana gitu ya? Penerima STB itu dari mana? Jadi itu terintegrasi langsung di pusat. Jadi dari Kementerian Sosial, Kemensos punya data namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Otomatis di situ yang terdata adalah masyarakat miskin. Nah itu yang terbagi itu. Jadi emang untuk pendataan semua dan pembagian distribusi berapa ini dan sebagainya itu langsung pusat. Nah kita di sini sama pusat Kominfo, ini dalam pengertian kementeriannya apa? Betul, Kementerian Kominfo. Kominfo ya. Kementerian Kominfo datanya mengambil dari data Kemensos Sosial melalui DTKS tadi itu. Kemudian juga ada bekerjasama dengan tentu saja penyedia MUX ya yang udah menyewakan MUX-nya. Nah itu mereka membagi STB. Kalau data yang kami terima dari Kominfo pusat itu sudah terbagi 96% untuk Jatim 1 ini ya. Jadi dari penyedia MUX
MUX-nya grupnya FIFA, Trans, SCM itu sudah 96%. Jadi udah di sini iya benar. Itu ditambah bantuan pemerintah juga ya. Jadi ada dua bantuan. Yang pertama pemerintah, yang kedua penyedia MUX. Jadi mereka berkewajiban untuk memberikan STB gratis kepada masyarakat miskin. Dan ini pembagiannya itu sampai dipasangkan loh, Pak. Iya. Karena kan masih bingung ya gimana ininya masanginnya, terus sosialisasi juga gitu. Dan STB ini juga kita di situ ada early warning systemnya, ada parental guidance-nya, jadi udah mencakup kita bikin emang yang dibagikan mereka ini adalah yang emang barang bagus, karena kita tahu barang ecek-ecek atau buatan nanti efeknya bisa takutnya itu ya yang udah tersebar ini ya yang meledak tapi kita nggak tahu apakah itu hoax atau enggak kita jadi, belum tahu ya karena kondisi panik buying dan sebagainya mungkin ada orang-orang lain di belakang sana yang mungkin punya ide ya mari bikinan set-top boxan gitu kita khawatirin itu sih itu ya. Meskipun juga saya dalam tanda petik agak bertanya juga kalau misalnya itu ada parental guidance dan segala macam kalau itu di desa-desa apakah mereka kemudian atau otomatis sudah di-setel begitu ya? Iya, itu karena udah dipasangin ya. Iya benar. Termasuk early warning system tadi itu penting banget. Ya, kalau kemudian angkanya sudah kita percaya saja bahwa angka itu akurat ya. Ya, saya percaya itu angka kita percaya itu akurat. Kalau sudah 96%, berarti persoalannya itu adalah pada mereka yang tidak masuk kelompok tidak mampu, yang tidak di-cover oleh pemerintah. Iya, benar. Nah. Ya, jadi pilihannya harus membeli ya. Harus membeli STB itu dan tugas kita selain sosialisasi ini juga memastikan bahwa stok di pasar tuh ada. Ya kan? Ini sudah mulai panik buying, udah mulai harga udah gonjang-ganjing mulai digoreng-goreng ini khas Indonesia ya. Gitu kan. Iya, itu hukum ekonomi ya itu ya. Betul, itu hukum ekonomi banget. Jadi kita juga menggandeng pemerintah buat membantu mengawalnya. Jadi kayak sembako jadi kan menjelang Natal terus ini harga apa sih yang naik gitu ya. Kita stabilisasi harga karena kita juga sudah turun langsung nih ke pasar genteng, ke toko elektronik, ngecek itu Marina juga kita cek. Ternyata kemarin udah habis nih baru datang lagi 10 udah ada yang inden gitu ya. Berarti emang antusias masyarakatnya tadi karena baru tahu TV-nya mati baru beli. Dan itu kas masyarakat kita begitu ya. Iya. Di desa itu kan juga saya juga sempat turun ke Jombang terus ke Trawas juga. Mereka tuh nggak familiar dengan yang namanya marketplace online itu gitu kan. Mungkin kalau yang di kota bisa ya Mbak tinggal cetek beli gitu kan. Iya, oke. Jadi mereka tetap masih secara tradisional harus ke pasar, ke toko untuk membeli itu. Ya, ini sekaligus sebagai laporan kepada Komisi A diwakili oleh Pak Freddy Purnomo hari ini bahwa itu loh Pak petanya seperti itu, STB sekarang menjadi kondisinya seperti itu. Nanti mungkin kita mintain pendapat Pak Freddy mewakili teman-teman di Komisi A dan juga DPRD provinsi apa kira-kira yang akan bisa dibantukan untuk mengawal bersama-sama. Tapi kita break dulu. Pak Freddy, Mbak Eka, kita break dulu ke iklan. Dan sahabat Merkuri silahkan ya, kalau ada di antara Anda yang mau sharing-sharing, boleh di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Oke, kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Freddy Purnomo dari Komisi A DPRD Jawa Timur dan Mbak Dian Ika Riani. Agak sulit saya menyebut nama lengkapnya beliau ini, Mbak Eka gitu aja ya. Siap. Boleh kan ya, nggak apa-apa ya. Bu Eka juga nggak enak nanti cepat ini kan masih Gen Z sekarang masihan. Ya, Wakil Ketua KPD Jawa Timur. Dan Pak Freddy tadi kan saya sudah bilang bahwa ini sekaligus juga menjadi laporan dalam forum talk show kita hari ini. Itulah kesemrawutan. Belum lagi kalau kita bicara atau kita runut dari awal ya Mbak Eka ya bahwa ini soal deadline kapan ini di switch off aja itu gimana Mbak Eka? Benar ya? Iya, membingungkan sekali. Ya? Jadi sebenarnya dari awal ditetapkan tanggal 2 November ya. Dengan melalui tahapan-tahapan ya. Tapi ternyata mundur karena pemerintah melihat ini belum siap, ini belum siap, ini belum terbagi gitu. Akhirnya keputusan 20 Desember tuh juga baru banget gitu. Sangat
sangat-sangat baru banget. Dan kita harus siap gitu. Seharusnya sih saya pikir kalau emang mau dimatikan ya sudah gitu, matikan, selesai kan. Jadi kita juga lembaga penyiaran juga tidak overcosting juga, karena ketika mereka sudah mendengar ada digital, mereka sudah menyiapkan infrastruktur dan berjalan dengan dua kanal ya, dua ini ya. Dengan multicast itu analog dan digital dia dan digitalnya dua-duanya jalan. Justru juga tambah besar. Lebih besar, terutama jadi, untuk pengeluaran listrik ya. Betul. Yang cukup besar. Nah, ada komentar Pak Freddy. Ini belum terlambat kalau kemudian kita mengadu dalam tanda petik, meminta masukan dari Komisi DPRD provinsi. Monggo. Jadi terkait dengan analog switch off ya. Memang ini kan satu kebijakan oleh pemerintah. Siap. Ya, mau nggak mau ya kita harus menerima. Karena ini memang menuju ke era lebih modern dari analog ke digitalisasi. Cuma yang kami sayangkan, nampaknya sosialisasi ke publik baik dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dan juga termasuk dinas kami ini juga kurang intens gitu. Saya pun di Komisi A ini juga boleh kata mendengarnya melalui media. Nah ini nanti dalam waktu dekat saya akan panggil Dinas Kominfo Jawa Timur termasuk dari pihak KPID untuk memikirkan duduk bersama begitu ya, dampak dari ASU ini ya, analog switch off ini ya, tentunya terkait dengan juga STB ini, pembagian STB ini bagaimana gitu. Supaya nanti jangan terlalu berbondong-bondong masyarakat ngadunya ke DPR gitu ya. Ya nggak apa-apa, memang sudah tugas DPR mendengar keluhan dari masyarakat itu dari berbagai aspek, ya harus kita layani gitu. Kami berharap intinya gayung bersambut ini jangan ada sampai stagnan atau jeda yang terlalu panjang. Ya masyarakat saya kira dalam konteks media ini sangat amat dibutuhkan ya. Nggak mau salah satu sumber informasi dari semua aspek itu adalah media, termasuk di antara media televisi. Ya oke. Sekali lagi Anda yang mau sharing silakan, saya tunggu di line telepon boleh di 0315620096 atau manfaatkan WhatsApp kami juga boleh di 0817300096. Baik Kak, ini kan kesempatan untuk berbincang langsung ya. Karena ini direkam jadi kan menjadi ada jejak digitalnya gitu. Nah, kita tahu memang yang masih membingungkan mungkin baik sebagai komisioner di KPID adalah bagaimana peran pemerintah daerah ya, baik di tingkat kabupaten kota ataupun provinsi dalam penyediaan set-top box kan belum diatur ya. Ya, jadi emang set-top box itu disediakan oleh pemerintah pusat, benar. Dan kewajiban penyedia MUX untuk memberikan STB itu pada masyarakat miskin yang udah terdaftar. Tapi yang penyedia MUX itu kan hanya mendistribusikan ya. Kalau pengadaannya mereka juga enggak kan ya? Iya, mereka yang mengadakan. Itu kewajibannya mereka. Karena kan dia disewa. Maksudnya kayak TV kan dia otomatis dia dapat. Paham, ya. Dia punya kewajiban juga. Nah, so far yang sempat diamati oleh KPID, apakah itu sudah dijalankan? Sudah dijalankan. Tadi yang menurut data yang kita terima tadi itu masih mencapai 96%. Tapi mungkin pemerintah apakah bisa dari anggarannya pemerintah APBD itu juga memberikan set-top box gratis itu. Ya, coba sekarang kita cek kalau yang untuk Jatim 1 sendiri angka-angkanya dari yang disediakan pemerintah dengan kebutuhan realnya itu klop nggak? Atau malah masih defisit? Masih sangat kurang. Berapa yang dibutuhkan? Kalau angka pastinya global ya, angka pasti global ya. Ini saya buka contekan dulu soalnya angkanya. Angka tidak. Jawa Timur 1 ya, Jawa Timur 1 ya. Ini masih realisasinya masih sekitar subtotal itu 251663. 96% di sini. Gagal serah terimanya 5.756. Gagal serah terima itu artinya ternyata yang terdata itu tidak ada di alamatnya atau meninggal dunia, ya itu antara dua itu. Tetapi yang antara yang disediakan dengan MBR yang berhak itu datanya udah klop nggak? Atau mungkin nggak bisa MBR-nya lebih? Menurut pusat sudah klop. Sudah klop. Tapi ada data yang lain yang bisa kita jadikan benchmarknya.
ada yang nggak klop tadi katanya kebutuhannya 200 sekian yang itu tersedia. Surabaya aja ya kan kalau Nah, kita belajar dari Surabaya. Ya. Surabaya itu warga miskinnya 200.000 ya. Sedangkan yang STB terbaginya 32.150 yang udah terbagi. Ini info dari Kominfo yang Kota Surabaya. Berarti kan ya. Itu aja sudah kelihatan ya. Kelihatan banget, jomplang banget Pak Freddy. 200 ke 32.000. Sementara teman-teman di KPID juga belum paham, belum tahu bahwa apakah ini kemudian bisa di take over dalam tanda petik oleh pemerintah di daerah ya. Ya mungkin kalau kita sih mungkin meminta pemerintah daerah melalui anggaran yang ada bisa menyediakan pembagi set-top box juga bagi masyarakat Jatim. Cuman kalau nggak ada tinggal pengkelopan data dengan yang pusat karena kan yang mengatur data itu kan pusat langsung melalui DTKS tadi itu. Ya. Kita tanya ke pembuat kebijakannya. Kalau kayak gitu masih dimungkinkan Pak Freddy? Bisa dimungkinkan. Kalau misalnya nggak ada di anggarannya, nggak ada di tupoksinya, nggak ada di plot anggarannya itu bagaimana Pak? Makanya ini kan baru aja kita selesai membahas untuk APBD 2023. Nah, saya juga belum nggak terlalu ingat ya terkait masalah kontribusi set-top box ini kan kita nggak tahu. Nanti kami akan panggil dari Dinas Koninfo bagaimana dengan kebijakan PH pusat, provinsi maupun Pemprov Kota. Nah nanti kita akan sharingkan. Nah saya kira kalau memang ini menjadi satu kebijakan pemerintah ya tentunya ya kita harus menyesuaikan, ya, termasuk anggaran kita akan menyesuaikan apakah nanti diambilkan dari DBH dana bagi hasil atau mungkin melalui APBD murni, nanti itu hanya konteks dalam kita pembicaraan dengan pihak-pihak terkait. Ya kan bisa juga lewat dana hibah ya. Tuh. Kalau daripada dana hibahnya. Loh, kok Pak? Loh, ya kan wartawan kan selalu kayak begitu. Kalau dana hibah itu kan langsung ke publik masyarakat. Iya. Ini kan juga langsung Pak dalam bentuk set-top box. Tapi tetap dialokasikan di anggaran. Anggaran juga diplot di paku anggaran. Kalau di paku anggarannya nggak ada, mana mungkin kita harus bisa mana masyarakat. Ini juga salah satu mudah-mudahan hibah. Intinya itu. Ya mudah-mudahan bukan dana hibah yang kemarin. Nah itu maksud saya itu daripada dihibah-hibahkan kayak begitu, set-top box kan lebih dibutuhkan gitu loh Pak Freddy. Baiklah. Coba dikali Pak Rudi, cukup 250.000 dikali XXXX. Nah, masih kecil, nututi. Itu bahkan Jatim Jawa Timur mungkin masih bisa. Bisa, istilahnya kalau kita sharing ya, karena pemerintah provinsi ini kan bagian dari pihak pusat. Kemudian kabupaten kota ini juga menjadi wilayah provinsi. Kita sharing aja berapa kemampuan anggaran pusat, berapa kemampuan anggaran provinsi, berapa daerah. Ya kita terbuka. Intinya terbuka lah. Nanti teknis tetap ada dinas sektoral, DPR hanya set mengawal gitu loh. Ya oke. Dan hari ini kita semua menjadi saksi karena ada legislator, ada komisioner yang nanti akan dipertemukan oleh difasilitasi oleh Komisi A, ada KPID, ada Kominfo, nanti duduk bersama membicarakan itu. Mudah-mudahan setelah ini ada solusi begitu ya, baik ya. Saya memanfaatkan waktu untuk beberapa sahabat Merkuri yang ingin sharing. Ada Bu Hermin. Terima kasih ya Bu Hermin sudah berkenan mampir. Program analog ini menurut saya sangat merepotkan karena seakan memaksa kami untuk memiliki pengeluaran lebih. Maksudnya analog switch off ini. Ya, pengen gak beli alat STB tapi saya punya anak kecil yang hobi nonton kartun katanya. Sementara STB yang dari pemerintah saya juga tidak mendapatkan, mohon pencerahannya. Ayo dikomentari Mbak Eka, gimana komisioner? Ya itu Bu, digitalisasi itu keniscayaan. Jadi ya kalau mau tetap nonton TV kita harus membeli STB untuk dipasangkan. Ya mau nggak mau, suka nggak suka ya. Ya suka nggak suka kita harus tetap menjalani. Relatif itu lebih murah ketimbang ibu harus mengganti televisi ibu yang masih tabung atau yang televisi yang sudah LCD tapi belum ada kanal digitalnya gitu ya, belum ada DTV-nya itu ya. Itu jawabannya ya cuman ya. Iya. Saya nggak minta komentar Pak Freddy karena ini biar dijawab oleh Mbak Eka terus saja. Pak Amir, dengan penggunaan TV digital apakah masyarakat kita sudah siap? Sejauh ini sudah berapa persen STB tersebar di masyarakat? Ya tadi sudah menurut data 96%.
Untuk masyarakat miskin. Meskipun saya tidak terlalu meyakini bahwa angka itu 96% begitu ya. Nah, kalau kemudian penggunaan TV digital, apakah masyarakat kita sudah siap? Pak Freddy kalau mau komentar silakan untuk Pak Amir. Jadi yang tadi saya jelaskan di bawah, karena kita mau nggak mau harus mengikuti perkembangan. Nah itu dia, ya, betul. Dari era analog ke digital. Nah, semua sekarang model digitalisasi, apalagi ada istilahnya generasi digital. Nah, kalau saya kan generasi analog. Mereka digital. Nah, ini harus kita kawal. Nah, kita harus menyesuaikan dengan perubahan. Kalau enggak, kita menjadi ya orang yang tertinggal ya. Nah, saya intinya mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah dari analog ke digital. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah bersama KPD dan juga dengan DPRD ini terus mensosialisasikan manfaat daripada sarana digital. Kan bukan hanya untuk di media televisi, termasuk semua sekarang kita nih mau apapun juga sekarang dalam konteks komunikasi sudah sangat mudah ya. Anytime kita mau komunikasi dengan keluarga itu bisa melalui video call. Ini perkembangan ya, seolah walaupun kita punya anak sekolah jauh misalkan di luar negeri, kangen tinggal angkat sudah kelihatan ya. Sama halnya kalau kita bikin media televisi luar negeri, saya kira melalui HP sudah mudah sekarang. Nah inilah tuntunan zaman, makanya masyarakat kita yang tergolong ya, bukan nanti terlalu miskin ya, tanggung jawab pemerintah bagaimana mengangkat harkat martabat mereka, bukan hanya karena miskin aspek sosial, tetapi juga aspek miskin bahasa-bahasanya harus segera dirubah, diajak ya. Nah, kita ini harus sudah memikirkan selangkah maju lebih jauh ke depan. Yang penting lagi, jangan punya budaya ketergantungan, tetapi kewajiban pemerintah dalam rangka untuk melayani sarana prasarana publik untuk masyarakat itu adalah satu keharusan. Keharusan. Saya kira itu, Pak. Baik. Terima kasih. Dan baik, masih balik lagi ke Pak Amir tadi soal masyarakat siap nggak siap. Kayaknya tadi di awal kita sudah sampaikan betapa masyarakat ini mau dipaksa kayak gimana pun kalau nggak kejedok baru dia nggak. Tapi berarti memang harus sudah siap gitu ya. Nah kalau soal STB, apakah teman-teman di KPID juga mulai menganalisa lebih mendalam gitu ya kondisi-kondisi yang ada di lapangan sejauh ini apa setelah ASO benar-benar diberlakukan untuk Jatim 1 ini? Ya, tadi yang udah di awal saya ceritakan juga, yang tadinya nggak mau peduli apa itu STB, jadi heboh nyari STB setelah anaknya nangis nonton kartun nggak bisa ngelihat, ibunya nonton sinetron nggak bisa ngelihat. Nah, kita sama-sama ngawal tentang ketersediaan STB yang ada di pasar-pasar pasar tradisional ya, kita nggak ngomong marketplace ya, karena masih banyak masyarakat juga tidak easy menggunakan itu ya, menggunakan marketplace gitu. Jadi, STB yang dijual juga kita ikut mensosialisasikan jangan membeli STB yang tidak ber-SNI dan tidak sertifikasi Kominfo. Jadi ada sertifikasi Kominfo juga, artinya yang sudah melewati 2 tahapan ini otomatis insya Allah aman asal penggunaannya sesuai yang emang prosedur yang berlaku ya. Kalau kita utak-atik sendiri ya nanti terjadi sesuatu ya juga kita nggak ngerti gitu. Nah artinya ketika sudah melalui sertifikasi itu dan sudah terprogram dalamnya ada yang ke EWS, parental guardian dan sebagainya, itu tetap bisa dinikmati masyarakat gitu. Apakah teman-teman di komisioner di KPID sudah mulai menerima keluhan-keluhan dari masyarakat? Sudah. Kira-kira seperti itu keluhannya? Ya, yang persis seperti yang disampaikan masyarakat ke Merkuri. Jadi yang pertama bingung apa itu STB dan bisa belinya di mana gitu. Yang kedua juga menanyakan STB seperti apa yang bisa dipasangkan ke TV seperti apa, karena ini tadi masih ada anggapan TV tabung yang lama itu nggak bisa nonton siaran digital. Nah, jadi kita meluruskan soal itu gitu. Terus pertanyaannya
kenapa kok saya nggak dapat STB gratis gitu. Nah, kita cuma yang bisa menjawab bahwa jika ibu terdata di DTKS sebagai masyarakat miskin seharusnya dapat gitu. Itu sih yang udah masuk ke kita, termasuk Mbak ini seminggu yang lalu ada di dekat rumah saya jual STB harganya itu 260 seminggu yang lalu. Sekarang sudah jadi 300.000. Jadi kan udah mulai ada hukum ekonomi tadi ya. Iya, supply and demand ya. Permintaannya meningkat, ternyata barangnya nggak ada. Barangnya nggak gitu ada. Kita juga ikut tetap ngecek yang di Marina, gimana kesejahteraan STB kami, habis dan habis. Ini baru datang lagi 10 sudah diinden. Jadi di lapangannya memang sekarang ini ketersediaannya juga mulai langka ya, dan dalam tanda petik ya. Di daerah juga Pak, saya tidak ngomong cakupan Surabaya aja. Jadi kemarin saya turun ke Jombang juga seperti itu, habis langsung diburu. Ya itu kaget setelah mereka bangun pagi, itu kan berlakunya tanggal 20. Jam 24.00. Bangun pagi mau lihat acara gosip, mau lihat acara kartun, kok tiba-tiba TV-nya jadi bintik-bintik. Semut semua gitu ya. Nah itu baru kaget, terus baru nyari tahu kenapa ini gitu. Oke, baik. Itu paparan-paparan yang menurut saya menarik. Nanti kita akan lanjutkan untuk sesi yang terakhir, tapi kita break dulu sahabat Mercury, sambil juga memberikan kesempatan kalau ada di antara Anda yang mau sharing-sharing, monggo. Ya, by phone juga boleh. Ada Pak Freddy Purnomo dari Komisi A DPRD DPRD Jawa Timur, Kemudian juga ada Mbak Eka dari Wakil Ketua Komisioner di KPID Jawa Timur. Ya, terima kasih Anda masih di perbincangan ini bersama Wakil Ketua KPID Jawa Timur dan juga salah seorang anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Freddy Purnomo dan Mbak Eka dari KPID. Dan kita masih membahas tentang dinamika pasca analog switch off ya, yang ternyata dinamikanya luar biasa ya Mbak Eka ya. Iya. Luar biasa sekali. Saya mau balik lagi ke ada Ibu Dewi. Selamat pagi Bu Dewi. Terima kasih sudah berkenan mampir di talk show ini. Saya masyarakat yang belum punya STB dan tidak bisa mengakses TV. Buat saya saat ini uang lebih diutamakan buat kepentingan Natal, lebih lagi semua harga naik. Ya, ini curhatan yang silakan ditanggapi, Mbak Eka, sebagai sesama perempuan. Ya, sebenarnya sih saya juga nggak berani ngomong ya kalau misalnya STB itu jadi barang yang sangat penting atau primer harus dibeli. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir membeli sekali saja 250.000 misalnya sampai 300.000 itu kan sama kayak pulsa kita, mungkin sebagian orang ya 100.000 misalnya sebulan ya, tapi bisa menonton televisi gitu. Daripada tapi ini bukan ini nggak di endorse loh ya, nggak di endorse. Artinya kan kalau nggak bisa nonton televisi kan harus pakai internet ya, internet kan harus membayar lagi, membayar gitu. Kuota. Jadi itu aja sih yang mungkin bisa aku ini tanggapi. Iya, mungkin memang kalau masih mau Natal tahun baru ya sementara nggak usah nonton TV dulu pakai. Iya, nggak usah nonton TV dulu lah ya. Ya, Pak Freddy mau komentar. Ini keluhan-keluhan masyarakat kita ini ya masih seperti ini. Ya, itu yang tentunya menjadi salah satu dampak ya. Dampak memang perubahan ini kan ada dari sisi positif memberikan satu nilai tambah, ada salah satu juga menjadi nilai beban. Nah, saya menyadari masalah itu memang. Oleh karenanya kami insya Allah tidak tinggal diam ya. Kami mungkin dalam waktu segera kami akan undang dari pihak Koninfo ya untuk membicarakan, mencari solusi apa yang harus kita atasi oleh pemerintah ya, khususnya pemerintah Jawa Timur. Intinya itu Pak. Sekali lagi kami juga mohon maaf kepada masyarakat walaupun ini kebijakannya oleh pemerintah pusat. Tetapi mau nggak mau kan ya ini kami kan tidak bisa tinggal diam. Intinya sekali lagi kami tidak tinggal diam terkait dengan urusan masalah analog ke digital. Kami nanti segera mungkin lah untuk kami bicarakan dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur. Termasuk juga mungkin melibatkan teman-teman dari KPID. Pasti KPID kita baik. Terima kasih. Ini adalah komitmen dari Pak Freddy Purnomo dan Komisi A dan seluruh stakeholder yang ada di DPRD Jawa Timur. Kemudian ada Pak Herman yang menanyakan, mengapa Jatim 1 mendapatkan prioritas pertama yang menjalankan program analog switch off?
Mengapa bukan Jatim 2, 3 dan seterusnya? Baik, ada ini. Ya. Kenapa Jatim 1? Jadi daerah-daerah yang termasuk Jatim 1 itu Di yang Jatim dirasa dibagi berapa? Insya Allah 7. 7. Ya, Oke. insya Allah 7. Jadi emang Jatim 1 yang ditunjuk pertama karena kita merasa infrastrukturnya udah siap. Oh, Ya, oke. itu sih. Jadi secara infrastruktur ya, lembaga penyiarannya untuk menyiarkan siaran digital dan masyarakatnya sudah siap. Gitu. Jadi kayak nanti akan dievaluasi. Next Jatim 2, tapi jangan tanya tanggalnya, masih belum ya. Pusat, iya. Lagi-lagi teman-teman di daerah ini harus dalam tanda petik ya dibuat maga ya, mau ditanya itu enggak dijawab gimana, dijawab itu juga nggak tahu jawabannya kan gitu ya. Tapi beberapa sudah menyiarkan siaran digital kok, Pak. Jadi tadi ya Mulikes tadi akibatnya emang jadi operasionalnya si lembaga penyiarannya lebih 2 tinggi. kali. Iya, betul. Oke, baik. Itu Pak Herman, kenapa Jatim 1 mendapatkan prioritas pertama itu karena asumsinya itu secara masyarakat dan infrastruktur dan masyarakatnya yang paling siap dibandingkan 2, 3, 4 dan seterusnya begitu ya. Kemudian Ibu Tari, di daerah bukan TV jadi salah satu hiburan gratis. Jadi di daerah itu kan TV jadi salah satu hiburan gratis. Nah, kalau dengan TV digital yang harus pakai STB kan nambah pengeluaran untuk beli. Belum lagi apakah akan kualitasnya sama dengan analog. Harusnya kan permasalahan-permasalahan itu diberikan solusi dulu, baru diterapkan, bukan diterapkan, baru dicari solusi. Monggo, ini lama-lama marah-marah terus ini. Terima kasih Bu. Cuma bisa minta maaf dan terima kasih, tapi ayolah kita dukung ini ya, dukung apapun untuk kebijakannya pusat yang mungkin itu juga tidak mungkin dibuat dengan langsung tiba-tiba simsalabim. Pasti itu udah ada kajian sebelumnya juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di daerah hiburannya TV, ayo Bu beli STB yuk Bu. Ini bukan promo, tapi ya seperti itu, kalau memang masih mau tetap menikmati siaran, membeli STB, apakah kualitasnya lebih jelek, apakah kualitasnya bisa sama atau malah lebih jelek? Seharusnya tidak, karena emang klaimnya sinyal digital ini emang lebih bersih gambarnya, jernih suaranya, dan emang cakupannya lebih jauh. Iya gitu ya. Oke. Jadi memang sebagai sebuah keniscayaan, mari kita dukung. Berulang-ulang tadi Pak Freddy dari Komisi A menyampaikan, menggarisbawahi bahwa tidak mungkin tidak perpindahan atau switch off dari analog ke digitalisasi ini kan keniscayaan, dan itu juga kita paling tertinggal apalagi begitu ya Pak Freddy ya. Dan itu harus diikuti. Tapi Mbak Eka, saya mohon maaf kalau mungkin pertanyaan saya tidak terjawab, tapi harus saya tanyakan, apakah teman-teman di KPID juga sudah mulai ya bukan jadi makelar ya, bukan ya, tapi paling enggak karena jujukannya kan salah satu masyarakat kan jujukan pengaduannya kan KPID. Apakah KPID sudah tahu sentra-sentra orang yang bisa memproduksi atau produsen STB sehingga ketika lonjakannya cukup tinggi kemudian KPID bisa membantu nelpon, tolong dong kirim yang lebih banyak, atau gimana sejauh ini? Enggak teman-teman sih, kalau langsung ke produsennya enggak, tapi kita emang turun ke lapangan ke toko-toko yang menjual. Jadi kita meminta, ayo dong yang belum jual STB, sediakan STB juga di toko kalian. Itu kan soalnya juga nggak semua toko kan mungkin mau menjual STB, khususnya toko elektronik. Jadi kita hanya turun ke lapangan untuk mengajak mereka untuk menyediakan STB supaya masyarakatnya juga nggak bingung kalau mau cari STB di mana. Ya, masuk akal ya, masuk akal yang disampaikan Mbak Eka ya, karena toko-toko juga mungkin kalau nyetoknya banyak kan dia gambling ya. Ini aku bakalan laku nggak ini STB gitu ya kan. Jadi kita hanya bisa mengajak mereka, tidak bahasanya makar atau ayo ke toko A, enggak. Jadi kayak misalnya ayo ke Plaza Marina karena di sana dijual, ayo ke Genteng karena emang kan pusatnya elektronik, mereka menjual STB, dan kita juga meminta para pedagang untuk memperbanyak stok kalian karena ini emang lonjakannya udah cukup tinggi, dan tetap tolong harganya jangan dinaikkan dengan memanfaatkan momentum ini gitu. Iya. Pak Freddy, dari sini kita tahu bahwa sebegitu pentingnya kemudiannya undangan Pak Freddy dan teman-teman di Komisi A untuk melakukan istilahnya rapat koordinasi lah ya, bersama-sama kemudian merumuskan apa yang bisa pemerintah provinsi lakukan begitu ya. Nah,
apa kemudian yang ingin disampaikan Pak Freddy kepada masyarakat? Misalnya, tenang dhisik re, aku tak rapat dhisik, monggo silakan. Jadi gini, tadi dari KPID Mbak Eka sudah menjelaskan, pemerintah ini menjadi satu kebijakan ya, tentunya ada konsekuensi. Dan pemerintah juga punya kebijakan. Siap. Nah, cuma saya berharap nanti STB ini ada standarisasi. Nah, standarisasi ini yang bisa menentukan kualitas. Standarisasi adalah dari pihak siapa ya, Kominfo ya. Jadi sertifikasi ada dua, sertifikasi ya. Dari SNI dan sertifikasi yang Kominfo. Semua harus ada sertifikasi ya, SNI, supaya jangan sampai nanti masyarakat ini membeli kucing dalam karung. Ini yang kami nggak inginkan. Oleh karena itu fungsi dari KPID dan Kominfo ini harus ikut mengawasi tentang produk-produk STB yang ada di pasar-pasar. Ini tugas tambahan ini. Dan ini ya gitu. Nanti mau nggak mau keluhnya pasti akan pemerintah, karena ini adalah dampak daripada kebijakan pemerintah dari analog ke digital dan sekarang memerlukan namanya validitas STB. Nah ini kan juga ada konsekuensi gitu. Jangan sampai nanti sudah beli di pasar ternyata palsu, dipakai ternyata bodong. Nah ini yang kami juga nanti akan tekankan gitu, supaya diawasi betul tentang produk-produk STB yang ada di pasar-pasar gitu. Nah, tetapi yang intinya kami tidak tinggal diam. Karena program pemerintah ya menjadi konsekuensi, dan tanggung jawab kami sebagai penyelenggara pemerintah di provinsi ya tentunya kami tetap akan bersinergi. Ya harapan kami apa yang disampaikan oleh Mas Aldi tadi sebagai mediasi ya. Mediasi itu bukan hanya di DPR, tak pasti keluhan yang disampaikan. Kalau mediasi tentunya lebih ke teman-teman KPID dan juga di Kominfo, Pak. Ya, intinya itu. Jadi saya hanya mengharapkan agar masyarakat membeli produk STB ini betul-betul yang punya sertifikasi. Jangan asal beli murah, hanya mungkin beda 100.000 ternyata bodong. Ya, pasaran berapa? Sekitar 200 ya. Terus yang penting 200-300-an ada standarisasi harga. Jangan sampai harga ini dilempar dengan harga pasar. Sekarang lagi booming, nggak ubahnya kayak kemarin pada waktu pandemi ya. Kita mau PCSR, mau apa, mau itu harganya sampai sekian. Ya, melambung luar biasa ya. 100.000. Ini harus dikawal betul, harus dikawal oleh pemerintah. Jadi dampak ini jangan sampai menimbulkan apa istilahnya bahasa aji mumpung lah. Mumpung masyarakat ini butuh, sudah kita akan naikkan harga. Nah, ini harus dikontrol, dikawal betul gitu. Kami juga nanti akan ingatkan kepada instansi-instansi terkait. Ya, seruan yang luar biasa dari Pak Freddy untuk sekaligus juga mengingatkan masyarakat tentang hati-hati dengan kebiasaan di kita itu yang kemudian dalam situasi seperti ini akan muncul. Kita sulit untuk membedakan ini hoax atau enggak. Tiba-tiba ada kebakaran karena STB yang dipasang terus nggak dimatiin segala macam kayak begitu. Nah, satu di antaranya tadi sudah disampaikan oleh Pak Freddy bahwa memang harus bersertifikasi dan masyarakat juga hati-hati. Teman-teman dari KPID diwakili Mbak Eka ingin menyampaikan apa soal hoax tadi itu? Bagaimana KPID? Saya nggak tahu ya itu hoax apa enggak ya, soal peristiwa-peristiwa yang bukan peristiwa-peristiwa, soal peristiwa yang katanya sudah ada STB yang meledak karena dinyalakan kelamaan itu gimana? Ini masih kita terus kawal itu bagaimana kejadian dan sebagainya. Tapi yang pasti tadi yang udah seperti Pak Freddy sampaikan, jangan karena harganya hanya selisih sedikit kita membeli yang tidak tersertifikasi. Itu juga kan jaminannya apa? Nanti kalau ada masalah di masyarakat juga sulit gitu. Baik, itu yang boleh dibilang. Tapi kalau misalnya ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari Mbak Eka nanti ditutup oleh Pak Freddy, silakan. Untuk warga Jatim 1, selamat masuki era digital yang memang itu keniscayaan yang harus kita terima bersama. Ayo kita dukung kebijakan pemerintah ini dan bantu kami di KPID untuk mengawal ini di masyarakat. Artinya kalau emang ada aduan-aduan bisa menghubungi 159, call center 159. Kalau menemukan temuan-temuan yang emang tidak lazim juga bisa mengadu kepada call center itu, entah itu STB-nya atau
ada kecurangan-kecurangan yang kita emang nggak ngerti ya, namanya kondisi kayak gini. Kami butuh bantuan masyarakat untuk bersama-sama mengawal ini. Iya, dan hebatnya Mbak Eka lagi itu kan kemudian mengikat Komisi A melalui talkshow di Merkuri ini untuk segera diundang dan diajak melakukan rapat koordinasi. Terima kasih ya Mbak Eka ya. Saya sudah ditunjuk untuk itu rupanya. Pak Freddy sekarang dari diskusi kita ini, monggo silakan. Tentunya kami sama ya, ini karena sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, kami di daerah ini di provinsi, ya tentunya kami harus ikut mengawal, mengamankan ya. Tentunya kami tidak tinggal diam ya. Jadi ini adalah sudah bagian daripada tuntutan zaman ya, dari analog ke digital. Lah ini semua kan pasti sudah punya nilai, punya manfaat. Nah ini jadi pemerintah tidak usah negative thinking, tetapi proses ini insya Allah nanti akan selesai. Kami sekali lagi di Jawa Timur, di DPRD kami juga tidak menutup telinga mata ya. Anytime kalau memang perlu menyampaikan ya keluhan ya, kami juga akan mendengarkan dan tentunya juga keterlibatan bukan pada DPR, tentu juga keterlibatan pada instansi terkait. Ini akan kami sinergikan agar semua kebijakan pemerintah ini betul-betul sesuai dengan harapan dari masyarakat, khususnya terkait dengan masalah transisi dari analog ke digital ini bisa mulus, berjalan mulus. Oke. Ya, sebagai sebuah dinamika wajar kalau muncul kondisi-kondisi seperti sekarang ini, dan paling tidak masyarakat sekarang saya mengundang Anda semua untuk mengawal bagaimana janji dari para narasumber ini untuk segera berkoordinasi, tapi dengan catatan masyarakat juga harus belajar, mulai paham bahwa Pak Freddy dengan DPRD-nya, Mbak Eka dengan KPID-nya semua punya keterbatasan karena kita tahu ya seperti itulah keniscayaan di Indonesia begitu. Sekali lagi terima kasih untuk sudah hadir berdiskusi pagi hari ini. Dr. Haji Freddy Purnomo SH MH, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Sehat-sehat terus ya Pak Freddy ya. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti kapan kita bisa ngobrol lagi, dan sangat terima kasih juga untuk Mbak Dian Ikaryani, Wakil Ketua KPID Jawa Timur. Mbak Eka, thank you, sehat-sehat terus juga. Sampai kita ketemu berkoordinasi lagi nanti ya. Oke. Baik. Inilah akhir dari diskusi saya di Lintas Kota, nyempil jamnya Yanti sejam gitu ya, di dialog dinamika pasca pemberlakuan analog switch off atau ASO di Jatim 1. Banyak manfaat yang kita bisa petik dari perbincangan ini, mari kita kawal bersama-sama. Saya Aldi Susanto pamit, sampai jumpa dalam perbincangan dengan topik-topik yang lain. Ya.